Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan menyelesaikan kegiatannya dan saya Jenny Pramana Putri, absen 13. Saya Firman Berdari, nomor absen 20. Saya Jenny Ramani, absen 14. Saya Cita Basari, absen 6. Dan kami ingin mempresentasikan tentang biografi. Pengertian teks biografi. Teks biografi pada dasarnya adalah cerita tentang seseorang tokoh yang ditulis oleh orang lain. Hal ini dilakukan agar teks biografi dari tokoh maupun memberikan teladan kepada banyak orang yang membacanya. Oleh karena itu, teks biografi harus ditulis tentang kehidupan tokoh, mulai dari masalah yang dihadapi, perjuangan yang dilakukan, hingga keberhasilan yang dihadapkan. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari teks biografi. Yang pertama, teks biografi harus berisi tentang fakta dari pengalaman hidup sang tokoh. Yang kedua, teks biografi memiliki bentuk penyajian narasi atau penceritaan. Yang ketiga, teks biografi menceritakan peristiwa penting yang pernah dialami tokoh dalam hidupnya, sehingga pembaca mendapatkan inspirasi, motivasi, dan tentunya teladan. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dari teks biografi. Yang pertama adalah kata ganti. Penggunaan kata ganti orang ketiga tunggal atau biasa disebut dengan pronomina ini biasanya dipakai secara bergantian dengan cara menyebutkan nama tokoh atau nama panggilan tokoh yang diangkat. Selanjutnya kata kerja tindakan. Penggunaan kata kerja tindakan ini banyak digunakan untuk menjelaskan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh tokoh yang diangkat. Selanjutnya, adjektiva. Penggunaan kata adjektiva banyak digunakan dalam teks biografi untuk memberikan informasi tentang sifat-sifat tokoh secara detail. Selanjutnya, kata kerja pasif. Kata kerja pasif sendiri banyak dipakai penulis untuk menjelaskan peristiwa dan masalah yang dialami tokoh. Selanjutnya, nomina waktu. Kata sambung, depan, atau nomina waktu. Ketiga jenis kata tersebut banyak digunakan untuk lebih memudahkan penjelasan antar peristiwa dan masalah. Yang terakhir adalah kata kerja. Kata kerja sendiri banyak digunakan merupakan kata kerja yang berkaitan dengan kondisi mental untuk menjelaskan penggambaran dari tokoh yang diangkat. Manfaat teks biografi. 1. Bisa mengenal tokoh lebih dekat. 2. Belajar tentang keteladanan. 3. Membangun sebuah motivasi. 4. Memahami keputusan tokoh. 5. Berpikir analitis. Selanjutnya adalah struktur teks biografi. Yang pertama adalah orientasi. Rangkaian orientasi sendiri memuat awalan atau pengenalan tentang tokoh yang diangkat. Pengenalan dari tokoh di awal teks biografi cukup ditulis secara umumnya saja. Selanjutnya adalah peristiwa dan masalah. Peristiwa dan masalah sendiri memiliki isi tentang peristiwa apa saja yang pernah dialami oleh tokoh secara urut. Dalam penulisan peristiwa dan masalah dalam teks biografi juga seharusnya ditulis sesuai dengan ketentuan waktu. Yang terakhir adalah reorientasi. Reorientasi ini biasanya memuat beberapa pendapat dari penulis, mulai dari tanggapan dari penulis terhadap tokoh yang ditulis dan simpulan dari penulis tentang cerita tokoh. Reorientasi bersifat opsional atau tidak harus ada. Biodata Sayuti Melik. Nama: Muhammad Ibnu Sayuti atau Sayuti Melik. Lahir 25 November 1908, Sleman, Yogyakarta, Hindia Belanda. Meninggal 27 Februari 1989, umur 80, Jakarta, Indonesia. Istri: SK Trimurti. Orang tua: Arti Pratwiro, ayah. Sumila, ibu. Pekerjaan: wartawan politis. Di sini ada jasa-jasa Sayuti Malik. Yang pertama, Sayuti Malik mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945.
dini hari atas konsep yang ditulis dengan Bung Karno. Yang kedua, Sayuti Melik sebagai asisten pribadi Presiden Soekarno. Yang ketiga, Sayuti Melik sebagai kolumnis beberapa surat kabar. Yang keempat, ada Sayuti Melik sebagai anggota susulan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI. Yang kelima, Sayuti Melik sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat yang disingkat dengan KNIP. Yang keenam, ada Sayuti Melik sebagai anggota MPRS dan DPRS mewakili Angkatan 45. Yang ketujuh, Sayuti Melik sebagai anggota MPR atau DPR hasil pemilu 1971 dan pemilu 1977, wakil dari Golkar. Yang kedelapan, staf ahli harian Suara Karya. Mengetik naskah proklamasi kemerdekaan. Sebelum mengetik naskah proklamasi, Sayuti duduk bersama Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, dan Soekarni. Peserta rapat yang lain duduk terpisah agak jauh dari mereka berlima. Dalam proses penyusunan naskah tersebut, yang banyak berbicara adalah Bung Hatta dan Ahmad Subarjo, sedangkan Bung Karno yang menulis pembicaraan mereka. Coretan-coretan tangan Bung Karno tersebut yang kemudian menjadi konsep awal naskah proklamasi kemerdekaan. Naskah tersebut kemudian dirundingkan lebih lanjut oleh golongan muda dan golongan tua. Hingga akhirnya Sayuti mengungkapkan idenya agar Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah proklamasi tersebut atas nama bangsa Indonesia. Seluruh peserta menyetujui pemikiran Sayuti dan Bung Karno, kemudian memintanya untuk mengetik teks proklamasi. Sayuti pun mengetik teks proklamasi di ruangan lain dengan mengubah beberapa kata. Salah satunya mengubah wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia dan ditambahkan Soekarno-Hatta. Setelah selesai diketik, naskah tersebut kemudian dibacakan di depan rapat, disetujui, serta ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Naskah resmi teks proklamasi yang diketik Sayuti Melik pun dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi. Tahukah kalian, Sayuti Melik pernah berkali-kali dipenjara di dalam hidupnya? Yang pertama, ditahan polisi rahasia Belanda pada tahun 1924 dan masuk penjara Ambarawa. Yang kedua, ditangkap Belanda pada tahun 1926 dengan tuduhan membantu pemberontakan Partai Komunis. Yang ketiga, pada tahun 1927, Sayuti dibuang ke Boven di Goel dan baru dibebaskan pada tahun 1933. Yang keempat, tahun 1936, Sayuti dibuang oleh polisi rahasia Inggris dan dipenjara di Singapura selama setahun. Yang kelima, setelah diusir dari Singapura, Sayuti ditangkap kembali oleh Belanda dan dibawa ke Jakarta dan dipenjara di Gang Tengah. Yang keenam, pada masa penjajahan Jepang, tahun 1942, Sayuti kembali ditangkap dengan tuduhan menyebarkan pamflet PKI dan baru dibebaskan menjelang proklamasi. Yang ketujuh, pada Maret 1946, Sayuti ditangkap di Madiun oleh pemerintah Republik Indonesia, kemudian dikirim ke Solo. Yang kedelapan, Juli 1946, ia ditangkap pula di Yogyakarta atas perintah Amir Syafruddin karena dianggap terlibat peristiwa 3 Juli 1946, tapi dibebaskan setelah Mahkamah Tentara menyatakan Sayuti tidak bersalah. Yang kesembilan, saat agresi militer Belanda II, Sayuti ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di Ambarawa. Ia baru bebas setelah selesai konversi meja bundar. Yang ke-10, tahun 1965, Sayuti ditangkap dan diperiksa oleh Kejaksaan Agung sehubungan dengan tulisan Belajar Memahami Soekarnoisme.
Setelah Indonesia merdeka, Sayuti menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP pada tahun 1946 atas perintah Mr. Amir Syarifuddin. Sayuti ditangkap oleh pemerintah Republik Indonesia karena dianggap sebagai orang dekat Persatuan Perjuangan, serta dianggap bersekongkol dan turut terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946. Setelah diperiksa oleh Mahkamah Tentara, Sayuti dinyatakan tidak bersalah. Ketika terjadi agresi militer Belanda II, Sayuti ditangkap Belanda dan dipenjarakan oleh Ambarawa. Sayuti dibebaskan setelah selesai konferensi meja bundar. Tahun 1950, Sayuti diangkat menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan DPR GR sebagai wakil dari Angkatan 45 dan menjadi wakil cendekiawan. Sikap yang harus diteladani, yang pertama ada sikap rela berkorban dan semangat yang tinggi agar bisa mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua ada berjuang dengan ikhlas dan tanpa pamrih bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga ada rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Yang keempat ada mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Yang kelima pantang menyerah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.